Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita dari Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa muslimin wa akhwati wa muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salatul Usul yang pada pertemuan yang lalu kita telah masuk ke landasan yang kedua dari 3 landasan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh, yaitu tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Islam terbagi kepada 2. Ada Islam bermakna al-'am, Islam dengan makna umum, ada Islam dengan makna khusus. Al-Islam bermakna al-'am, Islam dengan makna yang umum, ini adalah istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu min asy-syirk wa ahlihi. Seorang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata dalam usul at-tauhid, dasar-dasar keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini tidak ada bedanya antara satu ajaran Nabi dengan Nabi yang lain. Karenanya kita lihat bahwa banyak di dalam Al-Quran para Nabi menyebutkan bahwa dirinya menyerahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang muslim. Wa ana awwalul muslimin, aku termasuk di antara orang-orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah, pertama kali Islam kepada Allah. Dan wa tawaffani muslima, matikan aku, wafatkan aku dalam keadaan muslim, sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa tawaffani muslima wa alhaqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini Islam secara secara umum yang tidak ada bedanya. Islam ini dalam hal tauhid, dalam hal keyakinan, dalam hal keimanan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan umat yang beriman dengannya di zaman itu dikatakan juga sebagai orang-orang muslim.
Ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan umat yang beriman dengan beliau dari kalangan Bani Israel itu juga dikatakan sebagai nabi dan umat muslim. Karena Islam dengan makna yang umum, yaitu dalam hal keimanan, dalam hal tauhid, keyakinan, maka tidak ada bedanya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Maka kemarin telah kita jelaskan, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, yaitu tatkala setiap nabi berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya, maka ungkapan dan ucapan mereka dalam berdakwah sama. Perhatikan perkataan Nabi Hud, perhatikan perkataan Nabi Saleh, ya, sama. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah oleh Allah tabaraka wa taala, ibadatilah Allah tabaraka wa taala semata. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini sama dengan ajakan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Saleh, perkataan Nabi Hud, perkataan Nabi Syuaib yang Allah abadikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Hud. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semua mereka mengatakan Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah oleh kalian Allah tabaraka wa taala dan jangan lakukan kesyirikan karena kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Rasulullah kepada orang-orang Quraisy? Qulu la ilaha illallah tuflih. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Maknanya apa? La ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, sama. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi dalam bab ini antara satu ajaran Nabi dengan Nabi yang lain tidak ada bedanya. Antara satu Nabi dengan Nabi yang lain tidak ada bedanya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Yang kita jelaskan kemarin, Islam dengan makna yang umum. Adapun Islam dengan makna yang khusus, maka maknanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa syariah. Secara akidah maupun syariat. Ini Islam yang dinyatakan sebagai Islam yang khusus, yaitu ajaran agama yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka dengan ini kita bisa menjawab sebahagian ungkapan yang tidak benar, syubhat yang kadang-kala disampaikan di kalangan kita, bahwa bukankah umat-umat Nabi sebelum Muhammad SAW juga dikatakan muslim, yang juga dikatakan umat muslim, berarti mereka siapapun yang mengikuti para nabi, maka mereka akan dijadikan masuk ke dalam surga. Maka cara menjawabnya, Islam ada dengan maknanya secara umum yang kita katakan dalam akidah, ada Islam secara khusus, yaitu Islam setelah datangnya Muhammad SAW. Karena Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka keislaman tidak akan diterima kecuali keislaman yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan definisi daripada Islam itu. Beliau mengatakan bahwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu adalah istislam, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bertauhid, dengan beriman, dengan bertauhid, dengan beribadah hanya kepada Allah Taala semata. Ini Islam. Ini juga bisa kita bawa kepada makna Islam secara umum. Karena subhanallah, tidak ada seorang nabi pun kecuali mengajak umat yang beribadah hanya kepada Allah dan memerangi kesyirikan. Memerangi kesyirikan. Jadi ini Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah Taala. Dan telah kita jelaskan bahwa inti daripada tauhid itu adalah tauhid uluhiyah, di mana seorang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita telah jelaskan bentuk-bentuk
beribadah, yang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bernadar kecuali hanya kepada Allah. Ini bentuk-bentuk tauhid yang tidak boleh kita niatkan dalam melakukannya kecuali hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan bertauhid. Jadi seorang yang muslim itu berarti tidak pernah melakukan kesyirikan. Seorang yang dinyatakan muslim itu adalah yang beribadah hanya kepada Allah. Tidak pernah meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak pernah memintanya kepada selain Allah. Seorang muslim itu tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Seorang muslim itu tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Seorang muslim itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Karena istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Tawakalnya itu hanya kepada Allah. Ini yang muslim. Seorang muslim itu adalah seorang yang bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wal inqiyadu lahu bil ta'ah. Islam itu adalah al-inqiyad, tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Itu Islam. Jadi tatkala seorang itu dinyatakan muslim, berarti ia tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan selalu melakukan ketaatan. Ketaatan di sini imma kalau dia perintah maka dengan melakukan, kalau larangan maka dengan meninggalkan. Ini baru dinyatakan muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Ini baru orang yang dikatakan menyerahkan diri kepada Allah atau muslim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kalau seandainya ada perintah tidak dilakukan, ada larangan malah dia kerjakan, ini belum menyerahkan diri kepada Allah, belum menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata beliau wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri daripada syirik dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini muslim. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sebagai contoh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4 di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau berlepas diri daripada syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi kalau kita masih melakukan kesyirikan kepada Allah, masih melakukan kesyirikan kepada Allah, masih bertawakal kepada sebongkah batu, masih berharap keselamatan dari jimat yang kita pakai, berarti kita belum muslim. Belum muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari setiap orang yang melakukan kesyirikan. Ini baru muslim. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan ceritanya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sesungguhnya kanat lakum uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Pada siapa? Fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Orang-orang yang beriman bersama dengannya, itu istrinya dan juga Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Karena dinyatakan dalam sejarah bahwa tidak ada yang beriman dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari umatnya, dari kaumnya, kecuali istrinya Sarah dan anak pamannya Lut alaihi salatu wassalam, yang akhirnya juga diutus menjadi seorang nabi. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a. Sungguh ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa suri tauladan yang baik yang harus kita contoh? Id qalu liqaumihim.
tatkala mereka berkata kepada kaumnya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini poin yang ketiga yang jelaskan tentang Islam itu. Kami, sesungguhnya kami, kata Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengannya, bura'a'u minkum, berlepas diri dari kalian karena kalian melakukan apa? Kesyirikan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri kepada Allah dari sesembahan yang kalian sembah selain Allah, itu dari kesyirikan itu sendiri. Jadi kami berlepas diri dari kalian karena kalian melakukan kesyirikan, dan kami juga berlepas diri dari kesyirikan yang sedang kalian lakukan. Kafarna bikum, dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa kami ingkari perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Yang coba lihat ikhwan kaum muslimin bagaimana barah, berlepas dirinya seorang yang muslim harus dia tunjukkan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan juga kepada kesyirikan yang mereka lakukan. Kita harus berlepas diri. Kita harus benci dengan perbuatan mereka. Kita harus benci dengan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Karena ini sebenarnya tuntutan daripada kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Taala. Karena seorang muslim itu adalah seorang yang mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Sekarang kalau ditanya, apa perbuatan yang paling dibenci oleh Allah di atas muka bumi? Syirikan kepada Allah. Maka kita sebagai seorang muslim yang mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah, maka pertama kali yang harus kita benci adalah kesyirikan. Kemudian maksiat, kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Taala. Ini kaum muslimin tuntutan daripada kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ingat, kebencian di sini bukan kemudian kita menzalimi mereka. Kebencian di sini bukan kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan di dalam syariat. Bahkan seorang muslim tatkala melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia memandangnya dengan dua pandangan. Pertama, pandangan kebencian karena itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah yang mereka lakukan. Kemudian pandangan kasih sayang sehingga kita berusaha menyelamatkan mereka dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu Nabi SAW, beliau sangat benci dengan kekufuran yang dilakukan oleh umatnya, kaumnya, orang-orang Quraisy kala itu. Tapi beliau semaksimal mungkin menyampaikan dakwahnya agar mereka masuk ke dalam Islam. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi harus ada barak, harus ada kebencian kita tatkala orang-orang itu melakukan kesyirikan. Karena Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri daripada syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini kaum muslimin. Jadi jangan kemudian perbuatan syirik, perbuatan maksiat kita anggap biasa, maklum. Itu kan keyakinan mereka, ya. Bagaimana kita mengingkarinya? Itu kan keyakinan mereka. Terserah mereka lah melakukannya. Gak bisa kita salah-salahkan. Subhanallah. Kesyirikan adalah satu kesalahan. Makanya ada, sebagaimana saya katakan, pandangan membenci perbuatan yang mereka lakukan, tapi di sisi lain pandangan kasih sayang, yaitu kita berusaha bagaimana mereka selamat dunia dan akhirat. Ini yang paling kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi ini Islam. Islam itu adalah istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Taala dengan selalu melakukan ketaatan. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Islam itu yang seorang tatkala dinyatakan muslim maka dia harus melakukan ini semua. Tatkala dia tidak melakukan ini semua berarti dia belum bisa dinyatakan sebagai seorang yang muslim, menyerahkan diri kepada Allah Taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa thalathu maratib. Islam ini ada 3 tingkatannya. Beliau menjelaskan Islam secara khusus yang ada dalam syariat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan.
Ini setiap tingkatan di atas tingkatan di bawahnya. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang paling tinggi apa? Ihsan. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, ini akan beliau bahas wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun. Dan ini insyaallah semua kita sudah hafal ini. Ya, kita akan membahas secara ringkas di mana tingkatan Islam itu ada 3. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ya. Setiap tingkatan ini memiliki rukun. Ya. Bagaimana kita tahu rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sedangkan iman memiliki 6 tingkatan atau 6 rukun. Ya, memiliki 6 rukun. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat, al-imanu billah malaikatihi, kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab, wa rusulihi, beriman kepada utusan-utusannya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, yang kelima beriman dengan hari akhir, yang keenam beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan itu memiliki 1 rukun. Ya, ihsan memiliki 1 rukun. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Tabaraka Ta'ala. Jika seandainya tidak, maka ketahuilah bahwa Allah Tabaraka Ta'ala melihat. Itu ihsan, ya. Dia memiliki satu rukun, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ihsan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Dia memiliki 1 rukun. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika seandainya engkau tidak mampu sampai pada tingkatan ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Tabaraka Ta'ala melihatmu. Ini 3 tingkatan Islam, di mana setiap tingkatannya memiliki rukun. Ini ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Dalil dari 3 tingkatan ini ada dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu tatkala beliau ditanya oleh Jibril. Ya, beliau ditanya oleh Jibril datang kepada Nabi sallallahu kemudian bertanya, Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa? Maka dijawab satu persatu oleh Nabi SAW dengan rukun-rukun yang sudah kita sebutkan. Islam dijawab oleh Nabi memiliki 5 rukun, iman memiliki 6 rukun, ihsan memiliki satu rukun. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Sekarang kita akan membahas satu persatu daripada tingkatan-tingkatan Islam ini beserta dengan rukunnya secara ringkas. Yang pertama, Islam memiliki 5 rukun. Rukun yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Tabaraka Ta'ala. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Padahal kalau kita lihat ini ada 2 persaksian di sini, ya. Ada 2 persaksian, tapi tetap dikatakan 1 rukun. Tetap dikatakan 1 rukun. Ada 2 persaksian. Pertama persaksian la ilaha illallah, kemudian persaksian anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tetap dikatakan 1 rukun. Kenapa? Padahal di sini ada 2 yang sedang kita ikrarkan, 2 yang sedang kita persaksikan. Pertama syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seharusnya di sini ada 2 rukun, tapi tetap dikatakan ini satu rukun. Kenapa dikatakan satu rukun? Padahal dia ada 2. Hah? Gimana? Ada satu syarat ibadah, Pak. Hah? Satu syarat ibadah. Satu syarat ibadah gimana? Ada yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua satu contoh dari Rasulullah. Ada benarnya, tapi belum tepat juga. Kenapa? Yang lebih tepat? Karena saling berkaitan, Pak. Saling berkaitan. Maksud yang berkaitan apa? Mencintai Allah, mencintai Rasul. Kurang tepat. Saling berkaitannya tepat. Tapi mencintai Allah, mencintai Rasul, ini bukan yang kita inginkan. Karena kalau kita seorang muslim harus asas ibadah dan kewajiban Allah dan Muhammad Rasulullah. Terus kenapa 2 persaksian ini dinyatakan satu? Kalimat tauhid. Iya, kalimat tauhid benar. Tapi Karena itu yang menentukan seorang itu masih Islam, Pak. menentukan seorang Masih Islam. masuk Islam. Belum ada yang pas jawabannya ini. Karena kalau dia nggak beriman sama Allah, dia nggak bisa beriman sama Rasul. Dan kalau dia nggak beriman sama Rasul, belum tentu beriman sama Allah. Ini maksudnya. Ini dia maksud. Jadi kalau ada seorang manusia hari ini dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak bersyahadat ikrar yang kedua, muslim tidak ada. Tidak. Atau dia akui Muhammad utusan Allah, tapi dia tidak ikrar asyhadu an la ilaha illallah, muslim tidak ada. Tidak. Jadi keduanya berkaitan dalam penentuan. Paham maksudnya? Makanya siapapun yang mengakui Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Tuhannya, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulnya, tidak diterima persaksian. Tidak diterima persaksian. Ya, tidak diterima persaksian, tidak diterima. Bukan Muslim. Bukan Muslim. Dia harus mengakui Muhammad utusan Allah. Ini keterkaitan. Padahal dia ada 2, tapi tak kala dia keterkaitan dan penentu, di mana salah satu di antaranya kalau diyakini tapi yang satu ditolak, ini berarti mengingkari Allah. Mengingkari apa? Allah. Kalau ada seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi kalau mengakui Muhammad utusan Allah kayaknya tidak, berarti Anda mengingkari persaksian Anda asyhadu an la ilaha illallah. Sebaliknya, mengakui Muhammad utusan Allah tapi tidak beriman kepada Allah, berarti sama saja dia dusta dalam ikrarnya bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi 2 itu harus diyakini dan tidak bisa dipisahkan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita baca itu. Ini dia ada 2 ikrar tapi dianggap 1. Makanya subhanallah, ini adalah 2 hal yang diberikan Allah kepada kita dan ini nikmat besar. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad, ini nikmat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalil syahadah, kata beliau, dalil syahadat adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18. Ayat 18. Allah mengatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim.
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, di mana ini persaksian yang paling agung. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi, dan persaksian yang disaksikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini untuk dirinya subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan ini persaksian yang sangat agung, di mana Allah mengatakan syahidallah. Allah bersaksi, Allah menyatakan bahwasanya la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dirinya, selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah bersaksi. Allah menyatakan bahwa dirinya lah satu-satunya sesembahan yang berhak yang lainnya disembah manusia, disembah orang banyak, tapi semuanya tidak berhak dan tidak layak untuk disembah. Dan pernyataan persaksian ini juga disaksikan wal malaika, oleh para malaikat. Malaikat juga bersaksi bahwa di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sebagaimana persaksian Allah untuk dirinya. Dan persaksian ini juga disaksikan oleh wa ulul ilmi, yaitu para ulama, ya, para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, yang sama-sama bersaksi sebagaimana persaksian Allah, sebagaimana persaksian malaikat. Para ulama sama, mereka juga bersaksi dan menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, lagi Maha bijaksana subhanahu wa ta'ala. Ini dalil syahadat. Jadi dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, malaikat juga sama-sama menyatakan, orang-orang berilmu juga sama-sama bersaksi dan menyatakan apa yang dinyatakan, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalil syahadat. Ya, dalil syahadat yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 18. Maka kita sebagai seorang manusia juga harus menyatakan ini. Kita sebagai seorang manusia juga harus menyatakan la ilaha illallah. Ya, masih 2 menit ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Kurang lebih ya. Jadi kita harus menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, dan harus menyatakan sebagaimana dinyatakan oleh malaikat dan juga orang-orang yang berilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Alhamdulillah, semua kita